everyone, it's there from the Old Factory. Welcome back to my channel, dimana kita banyak ngobrolin tentang wewangian dan parfum. Teman-teman, di video kali ini aku mau membahas satu topik yang sebetulnya adalah salah satu request dari kalian di DM di Instagram, atau waktu itu kalian pernah mention di Instagram aku, dimana kalian minta aku untuk membuat video comparison antara Flora Botanica dan Rosa Botanica. Kalau kalian penasaran mereka wanginya gimana dan bedanya apa, stay tuned. Thank you for tuning in, guys, and let's just get on with the topic. The difference between Rosa Botanica and Flora Botanica from Balenciaga. Balenciaga itu adalah merek atau brand designer fragrance. Sebenarnya dia adalah merek designer juga ya. Jadi mereka mengeluarkan a lot of fashion items seperti tasnya Balenciaga juga lumayan terkenal. Fashionnya mereka juga dari sweater, they have some casual wear as well. Dan mereka juga ngeluarin parfum. So yes, this is actually a designer fragrance, dan ini tuh asalnya dari Spanyol. Si Balenciaga ini mengeluarkan beberapa parfum actually, dan beberapa parfum dari Balenciaga tuh aku lumayan suka. Ada yang namanya B. Balenciaga aku juga suka, ada Balenciaga Paris juga suka, dan ini juga si Flora Botanica dan Rosa Botanica ini aku juga lumayan suka. Nah, dari dua ini yang dikeluarin pertama adalah yang dirilis pertama adalah si Flora Botanica, di mana dia dirilis tahun 2012, dan Rosa Botanica follows after that, di mana dia dirilis di tahun 2013. Nah, bedanya gimana? Kita mulai aja dulu dari si Flora Botanica karena dia yang dirilis pertama kali. Flora Botanica itu botolnya seperti ini. Aku sampai sekarang belum punya full bottle. I wish I should. It's in my wish list. Cuman nggak tahu kenapa masih maju mundur. Karena juga aku ada beberapa dekan, ada yang udah di-share sama beberapa teman-teman. And I've been enjoying it. Cuman honestly karena Flora Botanica ini kan nanti kalian juga dengar aku bakal bilang kalau ini wanginya itu green, dan aku sendiri jujur aja udah punya banyak banget parfum green. Jadi kalau aku mau beli parfum baru, mungkin aku nggak bakal beli parfum yang green, kecuali aku emang suka banget. Oke, but anyway, let's go back to Flora Botanica. Nah, kita coba. Jadi botolnya seperti ini. Ini aku ada Decan ya, dikasih sama Sarah waktu itu. Sarah Aspih atau Sarah Sensational. Thank you so much. Flora Botanica dirilis di tahun 2012. Nose dari Flora Botanica ini adalah Jean-Christophe Euro sama Olivier Polge. Dan mereka berdua emang big names ya in perfumery. I would say that this is such a sweet green rose. Jadi ada floralnya juga, aromatic perfume. Jadi green, floral, aromatic. That's how I would describe this. Jadi kalau kita lihat notes breakdownnya, dia di topnya dia ada mint, jadi cuma satu top notes. Terus di middle-nya dia ada rose, ada carnation, ada cannabis, menarik. Dan di business-nya dia ada vetiver dan ada amber. My impression gimana? Buat aku tadi aku udah semprot di sini juga, dan di sini aku semprot yang si Rosa Botanica. Jadi aku bakal tahu nanti langsung middle dan dry down-nya gimana. Jadi openingnya itu dia very minty. Mintinya itu kayak mirip mint yang di minuman mojito. Jadi kayak di minuman koktail atau mocktail mojito, mintnya itu seperti itu, almost realistic ya mintnya, tapi yang udah dicampur dengan gula. Jadi udah agak manis gitu mintnya, bukan daun mint yang masih di tanaman yang kalian bejak. No, this smells like mint being mixed in a drink. Wanginya kayak gitu. Dan bareng si mintinya ini dia juga aku langsung bisa cium nuansa greennya, the green accord with a touch of rose. Jadi dia minty, green, dan juga ada wangi rose-nya. Dan rose di sini itu lumayan realistic juga, and I think this is what I love about this perfume. Perfume ini wanginya lumayan naturalistic. Rose di sini tuh lumayan realistic, dia ada sour facetnya. Jadi bukan wangi rose yang musky kayak misalnya di Mancera Roses Greedy atau di Montal. Tapi rose di sini tuh lebih ke arah bener-bener kayak wangi rose-nya yang ada wangi asemnya sedikit, ada sour facetnya. Itu openingnya. Terus ketika kita di middle, kita mulai bisa cium wangi-wangi lain. Kita mulai kecium wangi aromatiknya, dan greennya masih di situ juga, rose-nya masih di situ. Terus somehow ada in the background ada wangi vetiver yang dicampur sama amber, yang bikin wangi ini tuh lebih pekat. Jadi walaupun dia awalnya lumayan, it's not transparent sih, awalnya tuh lumayan light dan lumayan airy, lama-lama dia
jadi lebih pekat. Yang aku rasa ini adalah kontribusi dari si vetiver dan embernya juga. I think vetiver works as a base di sini. It's very in the background, cuman dia kasih apa ya, bikin parfumnya lebih solid aja wanginya. Walaupun di sini ada notes cannabisnya ketika aku lihat di Fragrantica, tapi honestly aku nggak bisa cium ini cannabisnya, and I think the cannabis here itu cuman push wangi greennya buat biar dia lebih keluar. Dan memang ini wanginya green yang lumayan green banget, jadi benar-benar campuran antara green sama rose, sama ada vetiver amber in the background. Jadi itu di middle-nya, dan honestly dry down-nya itu hampir sama, walaupun di dry down itu buat aku yang lebih keluar itu adalah wangi vetiver amber-nya dan wangi rose-nya. Jadi on the dry down wangi green-nya udah mulai berkurang. Dia ada facet sweet-nya juga, ada sedikit sweet-nya, cuman tidak terlalu sweet. Si rose-nya di sini nggak terlalu sweet. So my impression on this ya, ketika aku cium ini tuh, ketika aku lihat namanya ya Flora Botanica, aku langsung pikiran ini parfum cewek banget, feminin banget karena namanya Flora, bunga gitu. Tapi setelah aku setelah aku coba-coba dan aku udah full wear, I'm like, I think this is a very unisex fragrance actually. Ini tuh unisex banget. It's not very feminine karena of course cewek masih bisa pakai, cuman aku rasa buat cowok yang mau coba wangi rose, jangan takut buat coba Flora Botanica because I think it's a very unisex. It's a very unisex fragrance, very unisex. It's not a very feminine fragrance. Dan buat kalian yang cari wangi yang floral banget, kalian ketika blind buy Flora Botanica, kalian mungkin nggak akan mendapatkan itu karena memang dia wanginya bukan yang floral banget, tapi lebih ke arah floral and green juga. Occasionnya, I would say that this is a daytime fragrance. Buat malam sih, buat aku personal, my personal choice kurang cocok. It's a daytime fragrance, it can be an everyday fragrance, dan juga very office safe. Longevity sayangnya di kulitku dia cuma tahan sekitar 4 jaman, di jam kelima dia udah hilang, dan 4 jam juga udah jadi skin scent, tapi siage awalnya dia lumayan besar. So that's what I think about Flora Botanica. I like it, aku belum love it, cuman I like it and I really enjoy it. I am considering, jadi masih mikir-mikir mau beli apa enggak. Oke, dari Flora Botanica sekarang kita ke Rosa Botanica yang dirilis di tahun 2013. Tapi Rosa Botanica ini aku nggak tahu nose-nya siapa karena di Fragrantica nggak tertulis. Cuman yes, dia dirilis 1 tahun setelah si Flora Botanica di tahun 2013. And for me this is such a green, I would say it's a green floral woody fragrance. Jadi kalau di Flora Botanica tadi nggak ada woody aspeknya, di sini ada woody aspeknya. Dan ketika aku cium ini, langsung opening notes-nya aku tahu ini greennya dari mana. Greennya dari wangi fig leaf, karena fig is one of my favorite scents. Jadi aku langsung bisa pick up kalau ini adalah wangi fig leaf. And yes, kita baca aja breakdown notes-nya. Di top dia ada fig leaf, ada petigrang, ada hyacinth, ada rose, ada grapefruit, pink pepper, dan cardamom di middle-nya. Dan di base notes-nya dia ada cedar, ada woody notes, ada vetiver, ada patchouli, dan ada white amber. Impressionnya gimana? Impression yang aku dapetin pertama, ketika itu dibandingkan dengan Flora Botanica, si Rosa Botanica jauh lebih manis, tapi dia jauh lebih soft. Jadi dia sama-sama green, cuman kalau si Flora Botanica itu greennya lebih pekat, si Rosa Botanica ini greennya lebih soft dan dia lebih ke arah feminine. Aku bilang dia lebih feminine daripada si Flora Botanica. Openingnya itu aku langsung bisa cium ada fig leaf-nya, dan facet dari fig leaf di sini itu sweet. Dia ada floralnya, ada rose-nya, cuman rose-nya nggak serealistik rose yang di Flora Botanica. Rose di sini lebih soft dan lebih sedikit musky, sedikit powdery rose-nya juga, dan manis. Jadi rose-nya bukan yang asam, bukan yang sour kayak di Flora Botanica. Dan dia juga ada some freshness and bitterness of the grapefruit, cuman di belakang banget. Jadi bukan grapefruit yang fresh banget yang langsung kecium pahit, bukan, cuman it works in the background, jadi nambahin complexity to the fragrance. Dan on the middle notes, dia mulai kecium wangi-wangi spicesnya baru mulai keluar. Jadi di middle notes tiba-tiba ada kecium dia cardamom. Dan cardamom ini tiba-tiba jadi sejajar gitu loh sama si rose-nya. Kalau tadi awalnya itu dia dari si fig leaf dan rose, si fig leaf-nya pelan-pelan agak menyamping dan dia ada cardamom dan rose yang berbarengan di middle notes-nya. It's beautiful, it's
gimana ya, lebih ada karakternya, lebih spicy aja sih si Rosa Botanica ini. Yes, jadi di middle notes-nya aku bisa cium cardamom dan juga rose. Fig leaf-nya masih ada, cuman nggak seprominent di awalnya. Dan di base notes-nya, dia itu tiba-tiba freshness-nya berkurang. Jadi di base notes-nya, kalau tadi kita awal opening tadi ada fig leaf dan ada grapefruit, ketika kita sampai di base notes itu grapefruitnya berkurang, freshness-nya berkurang, sweetness is still there, jadi masih manis juga. Cuman somehow manisnya ini dan greennya ini jauh lebih deep, lebih dalam gitu loh, lebih solid wanginya, lebih berlayer, lebih kompleks. Dan aku rasa itu mungkin karena kontribusi dari woody notes tadi dan juga kontribusi dari mungkin cedar juga dan juga mungkin patchouli sama ambernya. It's such a nice scent. It's my impression. I think this is more of a feminine scent. Kalau kalian pengen cari yang lebih feminine di antara dua ini, go for the Rosa Botanica. It's more floral, definitely. It's more rosy. It's sweeter karena ada si fig leaf-nya juga sweet. Dan aku rasa cedar di sini juga contribute to the sweetness karena cedar biasanya diinterpretasikan dengan wangi yang sedikit sweet tapi airy gitu. It has a softer character. Dia lebih greennya itu kayak rasanya lebih luas tapi lebih soft. Kalau yang tadi greennya si Flora Botanica greennya lebih deep. Si ini greennya lebih wider but it's softer. And it's also a great everyday scent. Occasionnya ini buat aku lebih bisa dipakai buat malam lebih buat siang, tapi buat malam juga dia lebih cocok daripada si Flora Botanica. So I would wear this in the daytime, but I don't mind wearing it at nighttime as well. Sias projection longevity-nya hampir sama, kurang lebih sama Flora Botanica, tapi actually Flora Botanica works better. Ini sekitar 3-4 jam aja di kulitku, dan siasnya dua-duanya lumayan kenceng sih di awal-awalnya. So that is all I have to say guys, perbedaan antara Flora Botanica dan Rosa Botanica. Kalau mau di summarize, Flora Botanica lebih aromatik, dia lebih greennya lebih deep. Terus dia juga lebih solid wanginya, sedangkan si Rosa Botanica itu dia greennya lebih lebar, lebih soft, dan lebih floral, dan lebih feminine. So that is it. I hope this video helps you guys decide. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa cek mereka, beli di Kenya, beli vialnya. I urge you not to blind buy, tapi kalau mau blind buy juga terserah. And if you like my video, please don't forget to subscribe to my channel as it helps me a lot. And see you on my next video.